bagaimana kalau cerita Cinderella tidak seindah dongeng yang kita tahu selama ini? Då. Kisah lebih kelam dan kejam bukan terjadi pada Cinderella, melainkan saudara tirinya yang rela melakukan apa saja demi bersama pangeran impiannya. Cerita ini dimulai saat ibu tiri Cinderella yang bernama Rebecca pindah ke rumah mereka bersama kedua putrinya, Elvira dan Alma. Dalam perjalanan, Elvira menghabiskan waktu dengan membaca buku puisi tulisan Pangeran Julian, bahkan bermimpi untuk menjadi istrinya. Elvira. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Otto dan putrinya, yang ternyata nama aslinya adalah Agnes. Rebecca. Setelah upacara pernikahan sederhana, Agnes mengajak Elvira berkeliling rumah dan bertemu seorang pengurus kuda bernama Ishak, sebelum akhirnya pergi ke kamar Agnes. Elvira yang tampak terpukau, tiba-tiba terpaku saat melihat istana yang tampak dari sana, lalu mengatakan pada Agnes tentang impiannya untuk menikahi sang pangeran. Di malam hari, mereka merayakan pernikahan secara sederhana, namun tiba-tiba Otto melempar kue ke Elvira yang membuat Rebecca terdiam. Seakan tidak mau merusak kebahagiaan ibunya, Elvira berusaha tertawa dengan lelucon keterlaluan itu, namun tanpa diduga Otto sesak napas dan kemudian mati. Melihat Agnes hanya mengurung diri di kamar setelah kematian ayahnya, membuat Elvira cemas dan membawakan makanan untuknya. Namun saat Elvira menghiburnya, Agnes marah dan mengungkapkan kalau Otto menikahi Rebecca hanya demi harta, karena ia dan ayahnya adalah bangsawan yang sudah bangkrut. Elvira yang terkejut langsung berlari untuk memberitahu ibunya, namun ternyata sudah ada rentenir dan pengacara di sana untuk mengambil tanah dan peternakan Otto. Rebecca pun yang ternyata juga mengincar kekayaan Otto, terjatuh lemas, dan kemudian Elvira berjanji akan menikahi sang pangeran agar mereka tidak jatuh miskin. Namun ibunya malah menyuruh Elvira berkaca, dan membuat Elvira sedih saat melihat dirinya yang memang jauh dari kata pantas untuk seorang pangeran. Saat tiduran sambil ngemil untuk mengusir kesedihannya, tiba-tiba terdengar ada utusan istana yang datang, sehingga Elvira bergegas bangun dan keluar untuk melihatnya. Agnes, Angelica, Alicia. Ternyata utusan itu membagikan undangan pesta dansa untuk mencari calon istri bagi Pangeran Julian, yang membuat Elvira sangat senang begitu mendengarnya. Namun saat ditanya nama keluarga, Elvira yang ternyata bukan dari kalangan bangsawan, hanya terdiam, dan untung saja Agnes mengatakan kalau ia adalah saudara tirinya. Hon är min styvsyster. Meskipun namanya tertulis Elvira si saudara tiri, ia tetap sangat gembira seakan mimpinya akan menjadi nyata, dan segera berlari ke dalam untuk memberitahu ibunya. Mendengar putrinya mendapat undangan istana, Rebecca pun segera membawa Elvira ke klinik dokter estetik untuk mempercantik diri demi membantu impian putrinya. Setelah memeriksa kondisi wajah Elvira, dokter pun menyarankan untuk melakukan beberapa tindakan, termasuk menggunakan bulu mata palsu. Namun Rebecca bilang untuk melepas kawat gigi dan memperbaiki hidung Elvira saja untuk saat ini, sementara Alma terkejut melihat seorang perawat yang sedang membersihkan darah. Saat Rebecca memilih bentuk hidung untuk Elvira dari katalog, dokter memulai proses pelepasan kawat gigi yang berjalan cukup mulus dengan menggunakan tang segede gaban. Tak lama kemudian, kursi Elvira pun direbahkan untuk memulai operasi hidung yang ternyata menggunakan palu dan alat pahat, hingga Elvira teriak kesakitan. Di sekolah etika yang wajib diikuti semua kandidat sebelum masuk istana, Elvira datang dengan penutup hidung dan mereka disambut oleh seorang pembimbing bernama Sophie. Sophie pun mengumumkan kalau sekolah ini terpilih untuk membuka pesta dansa dan akan menyeleksi 3 penari utama yang berpeluang besar memikat sang pangeran. Meski begitu, Sophie mengingatkan kalau akan ada banyak bangsawan dan saudagar kaya yang hadir di sana yang juga mencari istri, sehingga mereka harus tetap tampil maksimal walau tidak dipilih oleh sang pangeran. Saat latihan tari dimulai, instruktur yang bernama Madame Vanya tidak nyaman dengan penampilan Elvira sehingga menyuruhnya untuk pindah ke barisan paling belakang. Melihat dirinya berada di barisan buruk rupa, Elvira kecewa namun ia tetap mengikuti pelatihan dengan baik sambil menatap iri ke arah Agnes yang ada di barisan paling depan. Saat makan malam di mana yang lain makan dengan porsi lengkap, Elvira hanya diberi air lemon untuk menurunkan berat badannya.
Tiba-tiba Agnes berkata kalau ia sudah menetapkan tanggal pemakaman ayahnya, yang langsung ditolak Rebecca dengan alasan uangnya tidak ada. Agnes pun marah karena ia tahu sisa harta ayahnya digunakan untuk perawatan Elvira yang sangat mahal, namun Rebecca bersikeras untuk menunggu hingga Elvira menikah. Tanpa peduli Otto telah membusuk, Rebecca malah meminta Agnes memberikan gaunnya yang tidak terpakai untuk Elvira dan Alma. Mendengar itu, Agnes langsung meninggalkan ruang makan dengan kesal dan pergi ke kamar ayahnya yang ternyata sudah membusuk parah sehingga ia sangat terpukul. Keesokan hari setelah pelajaran etika selesai dengan materi berbeda, para kandidat pun melihat daftar nama yang lolos ke pesta dansa. Elvira terkejut dan senang saat melihat namanya berada di sana, yang membuat fantasinya menikah dengan Pangeran Julian semakin menjadi-jadi. Saat latihan, Elvira ditunjuk oleh Madame Vanya untuk mengulang tarian yang baru saja dicontohkan, hanya untuk dipermalukan karena ia lolos seleksi berkat sogokan ibunya. Elvira pun hanya bisa diam menahan tangis di pojokan, saat melihat Agnes dan dua orang lain dipanggil untuk menggantikannya. Saat malam, Elvira mencoba gaun milik Agnes yang ternyata terlalu kecil untuknya, sehingga Rebecca marah dan menyuruh para pelayan mencari cara untuk mengakalinya. Begitu yang lain pergi, Elvira menangis saat memandangi tubuhnya di depan cermin, lalu mengambil kue yang disembunyikan di dalam laci untuk menenangkan diri. Keesokan pagi, saat menunggu giliran konseling di sekolah etika, Elvira datang dengan menggunakan gaun semalam yang diikat dengan pita merah. Tak lama kemudian, Sophie keluar dengan Agnes, yang tatapannya berubah kesal saat melihat Elvira memakai gaunnya. Saat giliran Elvira, ia mengungkapkan rasa minder pada fisik dan kemampuannya, namun Sophie sebagai pembimbing mengatakan kalau ia dan Elvira sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Elvira tidak percaya karena Sophie terlihat anggun dan lebih cantik, yang kemudian Sophie meminta Elvira untuk melepaskan penutup hidungnya. Sambil menyentuh hidungnya, Sophie pun menekankan kalau Elvira hanya perlu bangga dengan diri sendiri karena keberaniannya dalam merubah penampilan. Elvira yang terperangah dengan motivasi Sophie, kemudian dihadiahkan sesuatu sebelum pertemuan itu selesai. Sepulang dari sana, Elvira pergi berkuda dengan Alma dan memberitahu tentang hadiah yang diberikan Sophie, yang ternyata berisi telur cacing pita. Elvira menjelaskan kalau cacing tersebut akan membantunya langsing lebih cepat karena sebanyak apapun ia makan, semuanya akan disantap oleh si cacing. Meskipun telah mendengar Elvira juga memiliki obat penawar yang bisa langsung diminum saat cacing tidak dibutuhkan, Alma tetap marah dan pulang duluan sambil membawa semua kuda. Sementara itu, Agnes tiba di kandang kuda yang disambut oleh Ishak, dan ternyata mereka menjalin hubungan terlarang karena Ishak hanyalah rakyat biasa. Meskipun Agnes sangat mencintai Ishak, namun dengan berat hati mengatakan kalau ia harus menikahi sang pangeran demi memakamkan jasad ayahnya. Kembali ke hutan, ternyata Elvira benar-benar menelan telur cacing pita itu dan terkejut saat tiba-tiba ada burung mati terjatuh di dekatnya. Elvira yang penasaran, menghampiri suara yang terdengar dari kejauhan dan penasaran dengan apa yang dilihatnya hingga hampir terpeleset. Tanpa diduga, ternyata itu adalah Pangeran Julian, namun Elvira langsung terdiam saat sang pangeran mengejek fisiknya setelah kedua temannya bertanya apakah Julian mau dengan gadis itu. Elvira pun langsung pergi, namun bukannya pulang tapi malah mengintipnya dari kejauhan dengan mata yang penuh kesedihan. Sebelum masuk ke rumah, tanpa diduga Elvira mendengar suara aneh dari kandang kuda, dan ternyata adalah Agnes yang sedang bercocok tanam dengan Ishak, sehingga ia pun langsung kabur untuk mengadu pada ibunya. Keesokan pagi, Rebecca yang murka langsung menyeret Agnes ke dapur, dan menyuruhnya bekerja seperti pembantu, sementara Ishak diusir keluar. Elvira yang mengintip dari kamar, terlihat puas sambil menikmati kue yang disembunyikannya karena dipaksa menurunkan berat badan. 3 bulan kemudian, Elvira akhirnya melepaskan penutup hidungnya dan terlihat jauh lebih langsing, namun ia tetap menatap sinis ke Agnes walau sudah dijadikan pembantu. Kemudian Elvira kembali mengunjungi klinik dokter estetik yang kali ini untuk memasang bulu mata palsu, namun Elvira panik saat kepalanya diikat sambil melihat jarum operasi yang ukurannya besar. Setelah mengoles obat penghilang rasa sakit, mata Elvira pun ditahan agar tetap terbuka sebelum dokter mulai menjahit bulu mata palsunya, namun Elvira masih merasa kesakitan. Saat malam, Elvira tidak bisa tidur karena petir dan menahan rasa sakit di mata, sementara perutnya terus keroncongan karena ternyata cacing di perutnya semakin banyak dan membesar. Sambil meraba dinding, Elvira pergi ke dapur dan berpapasan dengan Alma yang ingin mencuci, sehingga Elvira pun berbohong.
Setibanya di dapur, Elvira membuat keributan saat mencari makanan, sehingga Agnes pun datang memeriksanya, namun ia merasa kasihan dan menolongnya dengan memberikan makanan. Det är tårta. Keesokan hari, para pembimbing mencari pengganti Agnes sebagai penari utama, yang sudah lama absen karena Rebecca bilang kalau Agnes masih berduka atas kematian ayahnya. Dengan wajah dan bodi yang sudah berubah drastis, akhirnya Madame Vanya memilih Elvira untuk menggantikannya. Saat malam, Elvira dengan obsesinya pada pangeran, mandi sambil membaca buku puisi, dan kemudian Agnes membawakan makanan yang langsung dimakannya dengan rakus. Tanpa diduga saat minta disisir, ternyata rambutnya sudah rontok parah karena kekurangan nutrisi, sehingga ia pun berteriak ketakutan. Saat Elvira sedang menangis dalam kamar, tiba-tiba Rebecca datang bersama seorang pria bernama Jan, yang membawakan gaun rancangannya untuk pesta. Elvira pun terpukau melihat gaun itu dan Rebecca segera memanggil Agnes yang sudah dipanggil dengan nama Cinderella untuk membantu Elvira mengenakan gaun tersebut. Sementara Rebecca menyombongkan Elvira yang terpilih menjadi penari utama, perhatian Jan teralih oleh kecantikan Agnes si pembantu hingga menciumnya dengan paksa. Merasa dilecehkan, Agnes pun langsung mendorong dan meludahinya, sehingga Rebecca marah dan menyuruhnya untuk membersihkan lantai karena liur tersebut. Puas melihat Agnes diperlakukan seperti itu, Jan kemudian mengajak Elvira untuk melihat penampilannya di depan cermin. Namun saat ingin merapikannya, tanpa sengaja Jan melihat rambut Elvira rontok di tangannya, dan begitu Rebecca memeriksa, ternyata kepala putrinya itu sudah mulai mengalami kebotakan. Jan pun pergi untuk mengambil rambut palsu dan memakaikannya, lalu mengatakan kalau Elvira akan membuat mereka kaya dengan penampilan barunya ini. Saat semua penerangan sudah dimatikan, Elvira diam-diam mengambil makanan lagi, sementara Agnes membuka kotak penyimpanan yang ternyata berisi gaun dan sepatu terakhirnya. Tanpa diduga, Elvira memergoki Agnes yang sedang membawa gaun, sehingga langsung dirobek agar Agnes tidak bisa datang ke pesta dansa. Mendengar ada keributan, Rebecca pun datang dan segera menenangkan Elvira kalau Agnes tidak akan bisa datang dengan gaun yang sudah robek seperti itu. Setelah meyakinkan kalau Elvira akan jadi yang tercantik di sana, Rebecca memberi obat tidur pada Elvira yang sudah berbaring sambil memeluk undangannya. Di ruangan lain, Agnes tertidur sambil mendekap gaunnya yang rusak di sebelah jasad ayahnya, yang ternyata sudah digerogoti belatung, dan kemudian tiba-tiba terbangun karena sebuah cahaya misterius. Agnes terkejut saat melihat mendiang ibunya datang, dan dengan ajaib para belatung tersebut mulai memperbaiki robekan gaunnya, begitu pula dengan sepatu kecilnya yang langsung membesar. Dengan segala keajaiban itu, mendiang ibunya memperingatkan kalau kereta yang nanti menjemput Agnes akan kembali menjadi buah labu tepat di jam 12 malam. Singkat cerita, tanggal pesta dansa pun tiba, di mana Elvira terlihat mulai bersiap dengan penampilannya, sementara Agnes masih tampak tenang melakukan pekerjaan rumah. Setelah melakukan perjalanan dengan kereta kuda, Elvira tampak antusias saat masuk ke istana kerajaan, seakan mimpinya sudah menjadi nyata. Tak lama kemudian, perwakilan kerajaan mulai memperkenalkan para peserta dansa satu persatu, namun Pangeran Julian hanya berdiri dengan bosan. Begitu giliran Elvira yang muncul, beberapa pria tampak tertarik padanya termasuk Julian, yang juga mulai menaruh perhatian. Tiden tycker hon om att gå lång. Fröken styvsyster är... Jag fick plit på henne. Saat tarian pembuka dimulai, Elvira sebagai penari utama langsung memikat mata sang pangeran, hingga akhirnya di acara inti, Julian memilih Elvira sebagai pasangan dansanya. Elvira seakan tidak percaya kalau ia benar-benar dipilih sang pangeran, hingga tarian itu terhenti saat seorang gadis bergaun biru datang dengan wajah yang tertutup cadar. Semua orang pun seakan tersihir dengan kemunculannya, termasuk Pangeran Julian yang meninggalkan Elvira begitu saja, yang membuat Elvira hanya bisa diam menahan rasa kecewa. Namun tak lama kemudian, cacing pita di tubuh Elvira mulai berulah, sehingga ia langsung berlari ke ruangan lain yang tanpa diduga, Elvira memuntahkan beberapa telur cacingnya. Rebecca pun yang menyusulnya langsung marah, karena Elvira pergi begitu saja, dan mendapati mulut Elvira juga sudah dipenuhi oleh telur cacing. Namun karena tujuan utamanya untuk menikahkan Elvira dengan pria kaya belum tercapai, Rebecca menampar Elvira dan menyuruhnya kembali ke tempat acara. Elvira pun kembali berdansa, namun perhatiannya tetap terfokus pada Pangeran Julian dan gadis bergaun biru, sementara Rebecca terlihat sibuk menggoda beberapa pria. Dengan kondisinya yang semakin parah, Elvira mulai berhalusinasi dengan melihat makanan bahkan semua yang hadir dipenuhi oleh cacing dan belatung.
Tanpa diduga setelah dansanya selesai, Elvira terkejut melihat wajah si gaun biru ternyata adalah Agnes yang langsung pergi saat lonceng jam 12 malam berbunyi. Dengan murka, Elvira melihat Pangeran Julian mengejar Agnes dan begitu kembali, sang pangeran malah mengumumkan kalau ia akan menikahi pemilik sepatu di tangannya. Elvira pun berteriak penuh amarah saat perjalanan pulang dan langsung menghampiri Agnes tanpa menyadari ada labu aneh yang tergeletak begitu saja di depan rumah. Sementara Agnes yang sudah kembali mengenakan pakaian lusuh, sangat terkejut saat Elvira datang dengan pisau di tangan untuk memaksa agar ia menyerahkan sepatunya. Agnes pun kemudian melawan dan melarikan diri hingga tersandung di tangga yang membuat Elvira akhirnya berhasil menangkapnya. Untung saja Rebecca yang mendengar keributan itu keluar dari kamar untuk menghentikan Elvira yang ingin menghabisi Agnes. Melihat sepatu Agnes terlempar dari tempat penyimpanan, Elvira mengambilnya dan membiarkan Agnes kabur dan kemudian berusaha untuk memberitahu Rebecca tentang gadis misterius bergaun biru. Namun Rebecca yang ternyata tidak sendiri di kamarnya, mengabaikan Elvira dan menyuruhnya untuk tidur, sehingga Elvira pun pergi dengan kekesalan yang semakin memuncak. Kemudian saat di kamar, Elvira putus asa karena sepatu itu ternyata ukurannya terlalu kecil. Namun dengan obsesinya untuk dinikahi pangeran, Elvira pun nekat mengambil pisau dan memotong jari kakinya. Mendengar jeritan dari kamar Elvira, Alma pun datang dan langsung berusaha untuk menghentikan pendarahannya sebelum Rebecca masuk bersama pemuda yang bersamanya. Setelah paham yang ingin dilakukan Elvira dengan kakinya, Rebecca pun memberinya obat tidur dan tanpa diduga mengatakan kalau Elvira salah potong karena sepatu yang ada di pangeran adalah sebelah kiri. Hal tersebut membuat Alma langsung terdiam dengan kegilaan keluarganya sehingga ia pun memutuskan untuk cabut dari rumah. Begitu Elvira tertidur pulas dan bermimpi sang pangeran akan menikahinya, Rebecca kemudian melanjutkan pemotongan jari kaki putrinya yang sebelah kiri. Keesokan paginya, Elvira bangun dan terkejut saat melihat kedua kakinya sudah diperban, dan kemudian terdengar suara panggilan tentang kedatangan pangeran yang mencari pemilik sepatu. Takut kehilangan kesempatan itu, Elvira pun langsung turun, sambil menahan rasa sakit, namun perutnya mual karena cacing di perutnya, yang membuatnya terjatuh dan muntah darah. Elvira masih berusaha dengan merangkak secepat mungkin, hingga akhirnya ia tergelincir di tangga dan kepalanya menghantam lantai. Saat mengerang kesakitan, Elvira melihat Agnes yang sudah rapi hanya menatapnya, dan keluar begitu saja untuk menemui sang pangeran tanpa menolongnya. Dari posisinya tergeletak, Elvira mendengar kalau Pangeran Julian sudah menemukan si pemilik sepatu bergaun biru, dan kemudian ia menyaksikan sang pangeran pergi menjauh dalam imajinasinya. Tak lama setelah Elvira pingsan karena tidak jadi menikah dengan pangeran, Alma datang menghampirinya dan menanyakan tentang obat penawar untuk cacing pita. Dengan penampilan yang sangat berantakan dan kesakitan, Elvira akhirnya minum obat tersebut dengan bantuan Alma. Kemudian tak beberapa lama, Elvira muntah darah namun cacing pita yang sudah membesar di tubuhnya tersangkut dan membuatnya tersedak, sehingga Alma harus menariknya keluar menggunakan tangan. Ternyata cacing tersebut panjangnya seperti ular piton, dan begitu terlepas, Elvira pun memuntahkan sisa cacing dalam perutnya yang sangat banyak. Tanpa buang waktu, Alma kemudian mencincang semua cacing untuk dijadikan makanan burung, sebelum akhirnya pergi untuk mengambil perhiasan ibunya. Rebecca yang ternyata masih sibuk bersama pemuda semalam, sempat melihat Alma, namun ia malah lanjut dengan kesibukannya di tempat tidur. Tak lama kemudian, Alma membantu kakaknya keluar dari rumah, dan mereka berdua pun memutuskan pergi meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe kalau suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.